Meh. Kembali lagi di kandang gembel karena isinya memang medus gembel semua. Oke, sobat ngaret, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa pakan perlu dicoper, apa manfaat dan tujuannya, kapan saat yang tepat untuk mencoper pakan, dan bagaimana pertimbangannya untuk kenapa pakan itu harus dicoper, lebih baik dicoper atau tidak. Oke, kita akan membahas secara lengkap tentang mencoper pakan, tapi sebelumnya kami ingatkan kembali bagi Sobat Ngarit yang belum berlangganan channel Kandang Gembel, atau mungkin Sobat Ngarit yang kebetulan hanya melihat saya tampil di beranda terus kebetulan diklik karena penasaran, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Sobat Ngarit bisa mendapatkan update terbaru tentang video-video yang akan membahas tentang dunia peternakan dan dunia pertanian serta beberapa UMKM di sekitar kita. Saya ingatkan pula bagi sobat ngarit yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol suka serta bagikan pada sobat ngarit yang lain, sobat-sobat yang lain supaya bisa bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Kenapa pakan perlu dicoper? Ada beberapa sebab kenapa pakan perlu dicoper. Antara lain yang pertama adalah supaya ukurannya lebih kecil ya. Agar ukurannya lebih kecil yang tentunya memudahkan ternak untuk memakannya. Ukuran yang kecil akan membuat ternak mudah untuk mengunyah, mudah untuk memakan, terutama pada beberapa jenis pakan yang memang itu susah untuk dikonsumsi secara langsung, atau mungkin keras, atau mungkin ukurannya memang agak besar. Sebagai contoh ada batang pohon ketela. Ini contoh simpel saja ya, satu contoh saja, yang lainnya pun masih banyak. Itu kalau kita berikan secara langsung hanya akan dimakan kulitnya saja, hanya digerogoti kulitnya. Tetapi ketika dicoper agak lembut, dia akan termakan semuanya. Yang kedua, bisa meningkatkan jumlah konsumsi pakan ya, atau porsi makannya menjadi meningkat. Kenapa? Karena dengan ukuran pakan yang lebih kecil, ternak akan lebih cepat memakannya, lebih cepat mengunyahnya. Jadi dia akan lebih cepat memenuhi isi perutnya. Nah, karena pakan yang lebih kecil itu membutuhkan ruang yang lebih ringkas dalam perut. Beda dengan pakan yang besar-besar ya. Kita asumsikan saja dalam satu ember saja. Coba sobat ngarit berikan daun-daunan yang utuh dan daun-daunan yang disobek agak kecil dan daun-daunan yang dicacah lembut. Ya, pasti akan lebih muat banyak yang dicacah lembut ya. Seperti itu sebagai gambarannya. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mengurangi residu atau sisa pakan. Kenapa bisa mengurangi residu pakan? Ya, dengan mencoper pakan, pakan yang biasanya bersifat keras, bersifat besar, yang ternak sulit memakannya, itu ketika dicoper dia akan lebih lembut dan mungkin bisa menjadi lunak karena mungkin pecah, bagian luarnya yang keras, bagian dalamnya lunak seperti itu. Nah, ini membuat ternak bisa memakan dan mengkonsumsinya. Nah, ini akan membuat residu pakannya menjadi sedikit, sehingga jumlah pakan yang perlu kita berikan secara global itu akan menurun. Jadi pakan akan jadi lebih efektif dan efisien. Contohnya saja misalnya tadi sudah disebutkan seperti contoh yang pertama tadi, ketela singkong ya, pohon ketela atau pohon singkong itu kalau tidak dicoper ya hanya akan digerogoti. Kalau dicoper dia akan dimakan semuanya. Fungsi yang keempat adalah untuk memudahkan atau menghemat ruang penyimpanan ya. Peternak zaman sekarang, atau kita sering menyebutnya, tadi sudah kita sebutkan dengan peternak milenial, itu mengenal dengan berbagai teknik penyimpanan pakan seperti silase, fermentasi seperti itu ya. Yang tujuannya adalah memudahkan peternak dalam operasional kerjanya. Nah, dengan metode penyimpanan tersebut, pakan dalam bentuk hijauan itu memang harus dicoper. Kalau tidak dicoper, ruang yang dibutuhkan sangat besar dan akan terjadi kemungkinan kegagalan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya membuat silase atau fermentasi itu membutuhkan ruang yang rapat. Sedangkan kalau hijauan tanpa dicoper itu akan menyisakan rongga-rongga udara yang sangat besar, yang memungkinkan udara ada tersimpan dalam ruang penyimpanan, yang akhirnya membuat silase atau fermentasi kita menjadi gagal. Berikutnya adalah untuk mempercepat penguapan ya. Penguapan di sini bisa penguapan kadar air. Jadi pakan yang dicoper itu bisa mengurangi kadar airnya dengan cepat, atau mempercepat penguapannya, penguapan kadar airnya, sehingga kadar air yang semakin turun itu semakin bagus untuk dikonsumsi oleh ternak. Selain itu, selain untuk mempercepat penguapan kadar air, juga di sini bisa dimaksudkan untuk mempercepat penguapan toksin yang mungkin terkandung pada beberapa jenis pakan. Contohnya, kembali contohnya selalu sama supaya gambarannya bagi sobat ngarit itu mudah. Contohnya adalah daun singkong karet ya. Daun singkong karet kita ketahui mengandung sianida. Nah, ketika dicoper itu lebih mudah menguap ya. Jadi toksin yang terkandung, sianida yang terkandung di dalamnya itu jadi lebih cepat menguap dan menjadikan lebih aman untuk diberikan kepada ternak.
Yang keenam, mudah dalam pencampuran komposisi ya. Seperti kita ketahui, pakan yang bagus itu adalah pakan yang terdiri dari berbagai macam jenis. Kalau bisa lebih dari 3 itu semakin bermacam-macam semakin komplit karena nutrisinya akan saling memenuhi. Dan kalau ada toksin yang terkandung dalam salah satu pakan itu akan tertutup dengan nutrisi dari jenis pakan yang lain lah. Dengan dicoper kita akan jadi lebih mudah untuk melakukan pencampuran. Jadi pengaturan komposisinya juga lebih mudah. Jadi akan semuanya dimakan, terus residunya juga sedikit, nutrisinya juga menjadi lebih lengkap. Selain itu juga menjadi opsi ketika kita ingin menambahkan pakan penguat di dalamnya. Misal dalam campuran hijauan kita mau menambahkan pakan penguat berupa konsentrat atau mungkin katul atau mungkin brand. Ini menjadikan kita jadi mudah dalam pengaturan komposisinya. Dengan dicoper, dengan dicampur sehomogen mungkin, ini membuat ternak tidak bisa pilih-pilih makanan. Mereka akan mau tidak mau memakan apa yang ada di situ. Karena mau dipilih juga susah, karena ketika dicoper agak kecil, hampir semuanya tercampur dengan rata. Kalau bisa dibuat campurannya dibuat sehomogen mungkin, seperti itu. Kalau masih ada fungsi yang lain, Sobat Ngarit bisa tuliskan di kolom komentar, bisa ditambahkan karena secara pengalaman yang bisa kita sampaikan hanya itu, mungkin bisa bermanfaat bagi Sobat Ngarit yang lain. Berikutnya, kapan pakan perlu kita chopper atau kapan waktu yang tepat untuk menchopper pakan? Yang pertama adalah saat pakan yang akan kita berikan, jenis pakan yang akan kita berikan itu mempunyai ukuran yang besar-besar atau juga memiliki tekstur yang keras seperti mungkin batang pacong, batang ketela pohon seperti itu. Nah, ketika dicoper ini akan menjadi efektif. Yang kedua adalah saat kita ingin melakukan penyimpanan pakan, entah dalam bentuk silase atau fermentasi. Karena tidak mungkin tanpa kita chopper kita simpan dalam bentuk fermentasi. Kalau wadahnya plastik bisa membuat bocor semua dan pasti seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu bisa boros tempat seperti itu. Waktu yang ketiga ini sebenarnya kembali lagi ya ke tujuan tadi ya. Jadi pasti ada hubungannya, yaitu kapan kita perlu menchopper, yaitu saat pakan yang kita berikan itu ada kemungkinan mengandung toksin. Kita indikasikan mengandung, pakan ini sebenarnya bagus, tapi nutrisinya bagus, tetapi mengandung toksin yang memungkinkan ternak bisa keracunan lah. Kita chopper supaya bisa kita campur dengan pakan yang lain dan juga supaya bisa mempercepat penguapan toksin yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah saat jenis pakan yang kita berikan itu lebih dari 2 macam atau kita punya bermacam-macam pakan yang mau kita berikan. Jadi lebih baik kita chopper yang akhirnya seperti tujuannya tadi supaya bisa kita campur komposisinya, pencampurannya lebih mudah dan membuat ternak tidak bisa pilih-pilih dan dia mau tidak mau akan makan karena itu akan menjadi satu kesatuan yang homogen yang akan dimakan oleh ternak semuanya. Ini membuat pakan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya cara menchopper. Cara menchopper sendiri kita sebenarnya ini tidak perlu kita sampaikan, hanya saja mungkin bagi peternak pemula juga akan berpikir lebih baik dichopper seperti apa ya. Cara menchopper itu pastinya ada 2. Yang pertama adalah manual. Manual bisa kita lakukan dengan sabit, kita cacah biasa untuk ukuran yang agak kecil karena memang bagi peternak kecil seperti kami mungkin ternak yang mungkin di bawah 5-10 ekor itu kemungkinan untuk membeli mesin chopper juga akan menjadikan sesuatu yang berat lah. Otomatis opsinya adalah menggunakan cacah manual, bisa dengan sabit kita cacah seperti biasa, dipotong mungkin ukuran segini ya, sejengkal, menjadikan ternak agak sedikit lebih mudah untuk memakan pakan tersebut. Atau bisa juga dengan dicacah di bawah dengan pakai landasan kayu, dicacah agak kecil lah. Ini untuk jenis pakan yang benar-benar keras dan mungkin ini sedikit menggunakan tenaga ya. Ini juga merupakan teknik mencacah lama, model-model zaman dulu. Ini efektif untuk mencacah beberapa pakan yang memang sangat keras dan mungkin seperti umbi-umbian itu juga kadang perlu kita kalau dalam bahasa Inggris disebut cecel ya, dicecel supaya lebih kecil-kecil. Nah, ini membuat pakan menjadi lebih mudah dimakan atau dikonsumsi oleh ternak sehingga tidak banyak pakan yang terbuang. Berikutnya yang kedua menggunakan mesin atau mesin chopper. Di belakang ini ada ketutupan pakan ya. Menggunakan mesin chopper lah, ini udah tidak perlu kita bahas juga karena sebagian Sobat Ngarit pasti sudah kenal dengan mesin chopper. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang bisa disetel. Nah, ini tinggal kita nyalakan mesinnya, kita masukkan, udah keluar jadi chopperan, udah tinggal kita campur untuk diberikan ke ternak. Kesimpulannya, apakah menchopper pakan itu perlu? Ya ini sebenarnya dikembalikan ke situasi dan kondisi dari Sobat Ngarit sendiri. Kalau menurut kami dari Kandang Gembel, pada beberapa kondisi 80% ini diperlukan.
dengan melihat fungsi-fungsi dan tujuan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, tetapi ada kalanya juga tidak ya sekitar 20-25% ya mungkin pendapat kami juga tidak perlu dilakukan pencoperan pada jenis-jenis pakan tertentu karena nanti hanya akan terjadi pemborosan waktu dan tidak efektif maupun tidak efisien. Contohnya sendiri, kami beri gambaran di kandang gembel sendiri, kita mencoper pakan ketika pakan yang kita berikan adalah mungkin ketika hanya pakan tunggal odot, itu kita chopper. Kenapa? Karena odot kalau diberikan secara langsung itu cuma akan ditarik ke belakang, tidak dimakan sempurna dan jatuh dan menjadi residu pakan atau terbuang karena jatuh ke bawah dan diinjak-injak seperti itu. Kalau kita chopper itu termakan habis, sisanya hanya 5%, kurang lebihnya ya. Kedua, ketika kita memberikan pakan campuran bermacam-macam seperti ini ya, ada pakcong, ada odot, ada ini indigo vera, ada gajahan, kolonjono, selalu kita chopper supaya apa? Yang pertama kita lihat tadi supaya pakannya tidak terlalu banyak yang tersisa ya, karena jenis pakcong, gajahan ini adalah jenis pakan yang keras. Terus yang kedua supaya bisa kita campur lah. Dengan seperti itu pakan akan lebih efektif bagi kami. Terus pada situasi tertentu kita juga tidak melakukan pencoperan ya. Contoh, kami sering memberikan pakan berupa pakcong yang masih muda. Nah, pakcong yang masih muda ini kita langsung kita berikan ke wadah pakan, ternak akan langsung memakannya. Dia tidak bisa narik ke belakang karena bentuknya panjang. Terus dia bisa memakan habis karena batangnya juga masih empuk ya. Kenapa tidak kita chopper? Yang pertama alasannya tadi, terus yang kedua karena seperti yang kita sampaikan, kita juga punya pekerjaan lain ya, sudah kita sebutkan di video sebelumnya bahwa saya juga bekerja sebagai kurir. Lah, kadang waktunya tidak ada untuk mencoper itu tambah waktu ya, mungkin 5-15 menit. Nah, kalau pagi hari keburu berangkat kerja ini menjadi waktu yang sangat kritis. 15 menit ini lebih baik kita berikan langsung kita selesaikan kandang untuk siap-siap untuk berangkat kerja. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa sesuaikan apakah perlu dicoper atau tidak. Tetapi kami sampaikan ulang, 80% lebih baik dicoper daripada tidak dicoper. Nah, terus situasi yang lain yang memungkinkan pakan tidak perlu dicoper adalah contohnya ketika kita memberikan pakan rumput lapangan atau rumput liar yang kecil-kecil. Nah, ini kan tidak perlu dicoper, ukurannya sudah kecil, ya kan? Itu juga pakan yang ketika diberikan langsung residunya pun bisa dianggap tidak ada karena pasti dimakan habis. Terus berikutnya tidak ada kandungan toksin yang terkandung di dalamnya. Ya, kalaupun ada itu kandungan kontaminasi dari obat yang mungkin kadang ketika kita ngaret di lahan orang itu ternyata sudah dikasih obat rumput atau herbisida. Lah ini membuat pakan bisa terkontaminasi racun. Tetapi kan itu kasus tersendiri. Secara normal ini sebenarnya untuk rumput liar itu tidak perlu dicoper. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kali ini tentang perlu atau tidaknya mencoper pakan. Kami sampaikan pendapat sesuai dengan apa yang kami alami dan apa yang kami lakukan. Bagi Sobat Ngarit yang memiliki tambahan atau memiliki pendapat tambahan bisa tuliskan di kolom komentar. Bagi Sobat Ngarit yang punya kritik, saran, dan sebagainya juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa kami ingatkan sekali lagi bagi Sobat Ngarit yang belum berlangganan bisa klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Semoga video kami bermanfaat bagi Sobat Ngarit semua. Maju terus peternak Indonesia. Salam ngarit dari Plat AD.